Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait perusahaan Tokopedia. Di sini ada saya Rian Rahmat Al-Hafiz dari NPM 112, ada Kevin Christopher dari NPM 104 dan Dava Fadilah dari NPM 95. Oke. Jadi lanjut aja langsung ke hasil analisis sistem perusahaan Tokopedia kami. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini terdapat data, informasi, dan knowledge. Nah, di dalam data tersebut meliputi data mitra penyedia informasi, data responden, dan riset pasar terhadap konsumen. Di informasi, terdapat informasi minat konsumen terhadap aplikasi dan website yang akan dibuat. Informasi dari setiap mitra yang akan bekerja sama sebagai penjual dalam aplikasi Tokopedia. Lalu yang terakhir ada knowledge, rancangan sistem yang akan dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat seperti penjual dan pembeli. Selanjutnya, aktivitas dalam sistem. Dalam aktivitas dalam sistem terdapat elemen sistem, orang, admin, server, mitra, dan konsumen. Dalam dokumen, spesifikasi barang yang dipesan, bukti pembayaran, dan review konsumen. Lalu sistem, Tokopedia, pemesanan barang atau produk, dan metode pembayaran. Dalam interaksi antar orang terdapat pada saat pelanggan menghubungi penjual produk atau barang, pada saat admin server meneruskan transaksi ke penjual produk atau barang, lalu pada saat pelanggan melakukan refund. Dalam interaksi orang dengan dokumen, saat melakukan pemesanan barang yang diinginkan, dan saat pembeli selesai melakukan pembayaran dan menerima bukti pembayaran. Yang terakhir ada interaksi orang dengan SPD, yaitu saat melakukan pengisian data diri untuk proses pemesanan, saat melakukan pemesanan produk atau barang, dan saat melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya itu di analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada hardware. Nah, di hardware itu ada pengguna, nama hardware, fungsi, sama spesifikasi. Yang pertama itu penggunanya ada pembeli. Nama hardware-nya itu kita ada handphone, laptop, sama komputer. Nah, fungsinya itu untuk sarana membeli dan memesan barang. Nah, spesifikasinya untuk handphone sendiri kita memerlukan kapasitas sebesar 64 GB dan memiliki kamera ultrawide 12 MP dan video 4K. Nah, untuk laptopnya kita butuh Windows 11, baterainya itu 90 mAh. Dan untuk komputer kita memerlukan memori sebesar 16 GB dan RAM sebesar 1 TB. Nah, yang kedua ada penggunanya itu ada mitra penyedia dan penjual. Nama hardware-nya itu ada komputer, laptop, dan juga handphone. Tujuannya itu untuk meneruskan transaksi dari admin dan memasukkan data layanan yang akan ditawarkan. Untuk spesifikasinya kurang lebih sama seperti yang di awal. Dan yang ketiga ada admin server. Nama hardware-nya itu PC server, dan tujuannya itu untuk mengoperasikan server, mengatur lalu lintas pada jaringan, dan menyimpan data serta file dalam database agar lebih mudah diakses komputer mitra dan konsumen. Nah, untuk spesifikasinya kita memerlukan 16 GB. Nah, untuk selanjutnya ada software. Pengguna itu ada admin server, nama softwarenya itu operating system, web server, dan juga remote server. Fungsinya itu untuk mengelola dan mengintegrasikan hardware dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua ada penjual. Nama softwarenya itu internet browser, fungsinya itu menjadi perantara dalam proses pemesanan layanan akomodasi. Yang ketiga ada pembeli. Nama softwarenya itu internet browser, fungsinya itu menjadi perantara dalam proses pemesanan layanan. Yang ketiga ada brandware. Penggunanya itu ada admin server, deskripsinya untuk mengolah dan memperbaiki server. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengatasi masalah pada server, maintenance website, dan melakukan backup pada software. Dan yang kedua ada mitra, orang yang memasukkan data layanan yang akan diberikan. Nah, fungsinya itu melakukan input data seputar produk yang akan dijual dan mengawasi penjualan barang. Dan yang terakhir ada pembeli, orang yang melakukan pemesanan barang, melakukan pembelian barang, dan melakukan pembayaran. Nah, output yang diharapkan itu berdasarkan proses yang dilakukan, pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan pesanan, dan penjual mendapatkan keuntungan sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan Tokopedia sebagai perantara kedua belah pihak. Nah, outputnya itu penjual dan pembeli bisa bertransaksi lewat sistem yang sudah dibentuk dan mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada. Nah, yang selanjutnya ada persyaratan sistem. Yang pertama itu adalah kumpulan data yang terdiri dari yang pertama itu informasi produk, informasi pelanggan, informasi transaksi, data keuangan, dan data analitik.
Yang kedua ada proses data yang terdiri dari validasi data, transformasi data, agregasi data, pemrosesan real time. Dan yang ketiga itu ada penyimpanan data yang terdiri dari database, penyimpanan file, sistem manajemen konten. Dan yang keempat ada pelaporan data yang meliputi laporan penjualan, laporan keuangan, dan analisis data. Nah, selanjutnya ada pertimbangan skalabilitas. Yang pertama ada sistem harus dirancang untuk mampu menangani pertumbuhan bisnis yang cepat. Selanjutnya ada kemampuan untuk menambahkan dan mengelola volume data yang besar. Dan yang ketiga ada menerapkan arsitektur yang mendukung pemrosesan data secara horizontal. Selanjutnya ada pertimbangan keamanan, perlindungan data, dan pelanggan. Selanjutnya ada sistem autentikasi. Dan selanjutnya ada enkripsi data. Nah, selanjutnya ada pertimbangan aksesibilitas. Nah, yang pertama ada antarmuka, pengguna yang mudah digunakan dan intuitif. Selanjutnya ada dukungan untuk platform dan perangkat yang berbeda. Dan yang ketiga ada pemenuhan standar aksesibilitas web untuk pengguna dengan keterbatasan. Selanjutnya ada persyaratan integrasi yang terdiri dari integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga, integrasi dengan sistem pengiriman dan logistik, dan integrasi dengan sistem analitik dan pelaporan eksternal. Lalu ada desain sistem. Yang pertama ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini meliputi database, server aplikasi, antarmuka pengguna, dan yang terakhir ada integrasi sistem. Yang kedua ada modul dan fungsi sistem, modul manajemen produk. Lalu yang selanjutnya ada modul manajemen pesanan. Yang selanjutnya ada modul manajemen pelanggan. Dan yang kedua ada keamanan dan aksesibilitas. Keamanan dan aksesibilitas yang pertama, keamanan artinya menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, transaksi, dan informasi. Ini dapat mencakup keamanan jaringan, enkripsi data, otorisasi, dan autentikasi, manajemen keamanan identitas. Lalu di aksesibilitasnya mencakupi desain responsif, kontras warna, teks alternatif, navigasi yang jelas, pemilihan ukuran dan font yang sesuai. Nah, lanjut ada integrasi. Yang pertama itu integrasi dengan penyedia pembayaran. Nah, yang pertama itu mengintegrasikan sistem dengan berbagai penyedia pembayaran seperti bank, layanan pembayaran digital, dan gateway pembayaran untuk memfasilitasi transaksi yang lancar dan aman. Dan yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan regulasi yang relevan. Nah, yang kedua itu integrasi dengan logistik pengiriman. Mengintegrasikan sistem dengan mitra logistik dan pengiriman untuk memfasilitasi proses pengiriman. Yang kedua itu memberikan akses langsung ke informasi pengiriman seperti nomor pelacakan. Yang ketiga itu integrasi dengan platform media sosial. Mengintegrasikan sistem dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang kedua itu memfasilitasi fitur berbagai produk secara langsung dari platform Tokopedia ke platform media sosial. Lanjut ke strategi pengelolaan data. Yang pertama, kebijakan tata kelola data. Menetapkan kebijakan tentang pemilihan, pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pemindahan data yang sesuai. Lalu mengomunikasikan kebijakan tata kelola data kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan data. Yang kedua itu proses jaminan kualitas data. Mengimplementasikan proses jaminan kualitas data untuk memastikan data yang dikumpulkan dan digunakan adalah akurat, konsisten, dan bermutu tinggi. Lalu menerapkan mekanisme pemadanan data untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi data. Lalu yang terakhir, keamanan data dan privasi. Menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang terus memperbarui sistem keamanan secara teratur dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang relevan seperti firewall, deteksi intrusi, dan pemantauan keamanan yang real time. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan keamanan data dan privasi kepada staf untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktik keamanan data. Nah, selanjutnya ada rencana implementasi. Ada pengembangan sistem. Yang pertama ada jadwal waktu. Nah, jadwal waktu itu yang menentukan waktu yang realistis
yang mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap pengembangan sistem, termasuk analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya, yang menentukan kebutuhan tenaga kerja yang tepat, termasuk analisis bisnis, pengembang perangkat lunak, arsitek sistem, dan pengujian ahli. Dan yang ketiga, ada resiko dan tantangan, yaitu adanya perubahan kebutuhan bisnis selama pengembangan sistem dapat mengganggu jadwal dan memperlakukan penyesuaian perencanaan proyek. Nah, untuk mengatasi resiko dan tantangan ini, penting untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif dan mengidentifikasi strategi mitigasi yang tepat. Yang kedua, ada mengadopsi metodologi pengembangan yang terstruktur dan teruji untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, ada melibatkan tim yang terlatih dan yang berpengalaman. Dan yang keempat, ada melakukan uji coba dan pengujian yang ketat sebelum implementasi penuh. Dan yang terakhir, ada melakukan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dan memastikan keterlibatan mereka dalam seluruh proses pengembangan sistem. Selanjutnya ada pengujian. Yang pertama ada jadwal waktu, yaitu menetapkan jadwal pengujian yang realistis dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem dan cakupan pengujian yang diperlukan. Yang kedua ada kebutuhan sumber daya. Data ujinya memastikan ketersediaan dataset uji yang realistis dan representatif untuk menguji sistem dengan berbagai skenario dan kondisi yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada risiko dan tantangan. Risiko bahwa sistem yang diuji memiliki banyak ketergantungan dengan sistem lain, seperti basis data, layanan eksternal, atau infrastruktur jaringan. Pengujian integrasi yang menyeluruh harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kompatibilitas. Untuk mengatasi risiko dan tantangan ini, penting untuk mengadopsi strategi pengujian yang terstruktur dan komprehensif, termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinerja, dan pengujian pengguna. Lalu memastikan komunikasi yang efektif antara tim pengembangan dan tim pengujian untuk mengidentifikasi, melacak, dan memperbaiki masalah yang ditentukan. Lalu yang terakhir, melakukan pengujian regresi secara berkala saat ada perubahan atau pembaruan sistem untuk memastikan kestabilan dan integritas sistem setelah implementasi. Yang terakhir itu adalah implementasi. Yang pertama itu ada jadwal waktu. Perencana waktu yang realistis, menerapkan jadwal implementasi yang mempertimbangkan kompleksitas sistem, integrasi dengan sistem yang ada, dan waktu yang diperlukan untuk migrasi data. Yang kedua itu tahapan implementasi, membagikan implementasi menjadi tahapan yang terdefinisi dengan jadwal dan target yang jelas seperti implementasi bertahap per modul atau per departemen. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya itu meliputi menentukan tim yang terlatih dan terlampil untuk melaksanakan implementasi, termasuk manajer proyek, ahli sistem, dan personal dukungan. Lalu memastikan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi yang diperlukan, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan akses data yang diperlukan. Lalu merancang kebutuhan pelatihan untuk pengguna sistem, administrator, dan personel terkait untuk memastikan pemahaman yang baik tentang sistem dan penggunaan yang efektif. Terus yang ketiga ada risiko dan tantangan. Risiko bahwa sistem yang diimplementasikan tidak memenuhi kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan. Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan persyaratan bisnis. Lalu tantangan dalam mengintegrasikan sistem baru dengan sistem yang ada dan memigrasikan data dari sistem lama. Lalu tantangan dalam mengadopsi dan menguasai sistem baru oleh pengguna, pelatihan yang memadai, dokumentasi yang jelas, dan dukungan pengguna yang baik. Nah, untuk mengatasi resiko dan tantangan ini tuh penting untuk kita tahu. Yang pertama itu melakukan perencanaan implementasi yang komprehensif dengan alokasi waktu yang realistis dan jadwal yang terukur. Lalu melibatkan tim implementasi yang terlatih, berpengalaman, dan juga berintegritas. Dan yang ketiga, melakukan pengujian yang komprehensif sebelum implementasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Sekian presentasi hasil analisis sistem dari perusahaan Tokopedia yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.